Halo semuanya, pernah kebayang nggak gimana kalau sebuah tradisi yang kita cintai bukan cuma jadi perayaan setahun sekali, tapi bisa jadi mesin ekonomi yang dahsyat? Nah, hari ini kita bakal ngebahas ide keren itu, mengubah pacuan kuda tradisional Gayo atau pacu kude jadi sebuah industri yang bisa menyejahterakan banyak orang. Yuk langsung kita mulai aja. Nah, ini dia inti dari semua obrolan kita. Kin Galaknate. Dalam bahasa Gayo itu artinya ya, sekedar hobi, cuma buat senang-senang aja. Ini persis menggambarkan perubahan besar yang mau kita wujudkan. Dari sesuatu yang dilakukan atas dasar cinta dan kebiasaan, menjadi sesuatu yang profesional, serius, dan pastinya menghasilkan. Oke, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari akarnya, yaitu warisan budayanya, terus kita intip potensi ekonominya, habis itu kita bedah 3 langkah kuncinya, bahas siapa aja yang harus kerja bareng, dan terakhir, kita lihat visi masa depannya. Simpel kan? Sip, kita masuk ke babak pertama. Di sini kita coba pahami dulu, kalau pacu kude itu bukan sekedar acara, tapi udah jadi bagian dari DNA budaya Gayo. Ini tuh lebih dari sekedar olahraga loh. Buat masyarakat di dataran tinggi Gayo, pacu kude itu soal harga diri, identitas, semangat yang turun-temurun. Setiap derap kaki kudanya itu kayak cerita sejarah dan setiap sorak-sorai penontonnya itu perayaan budaya. Udah mendarah daging bener-bener. Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Di balik semua kemeriahan itu, kita semua tahu, ngerawat kuda, bikin acara, itu biayanya nggak kecil. Kalau ini terus-terusan cuma jadi pengeluaran tanpa ada pemasukan yang sepadan, wah, kita lagi melewatkan sebuah kesempatan emas yang ada persis di depan mata kita. Oke, sekarang kita ngomongin solusinya. Ini semua tentang mengubah cara kita mikir. Dari yang tadinya lihat pacu kuda sebagai pengeluaran, jadi sebuah investasi buat masa depan Gayo yang lebih makmur. Coba deh lihat perbandingannya di layar ini, jelas banget kan? Di satu sisi, kondisi sekarang di mana tradisi ini bisa aja terasa sebagai beban. Di sisi lain, ada potensi masa depannya. Sebuah motor penggerak ekonomi yang kuat, yang bisa buka lapangan kerja dan bawa kesejahteraan. Nah, visi inilah yang mau kita tuju. Dan kalau kalian pikir ini mustahil, tunggu dulu. Coba lihat ke seluruh dunia. Sepak bola di Eropa, basket di Amerika, kriket di India, semuanya itu berawal dari permainan biasa, dari tradisi, yang kemudian dikelola secara profesional jadi industri triliunan rupiah. Gayo juga bisa. Jadi, poin krusialnya itu ini, bukan cuma soal pacuan dan tiket. Bayangin efek dominonya. Wisatawan yang datang butuh penginapan, butuh makan. Joki dan kudanya butuh perlengkapan. Acaranya butuh diliput media. Wah, ini bakal jadi pusat ekonomi baru yang menghidupkan banyak banget bisnis lainnya. Oke, idenya keren, tapi gimana caranya? Nah, di bagian ini kita bakal bedah langkah-langkah praktis dan nyata buat mengubah mimpi besar ini jadi kenyataan. Langkah pertama, dan ini yang paling penting, itu mulainya dari mindset. Dan yang menarik, menunggang kuda ini kan olahraga yang dianjurkan banget ya dalam ajaran Islam, seperti hadis ini. Ini artinya, landasan budaya dan spiritualnya udah kuat banget buat dikembangin secara profesional dan syar'i, bukan lagi sekedar hobi. Jadi, resepnya ada 3, gampang diingat. Pertama, yang paling dasar, mindset. Kedua, kita butuh fondasi fisiknya, yaitu infrastruktur. Dan yang ketiga, kita harus bikin ini jadi menarik buat orang luar, lewat pengemasan acara. Yuk kita kupas satu-satu. Langkah nomor 1, profesionalisme. Artinya, nggak bisa lagi dikelola asal-asalan. Harus ada manajemen yang benar, standar yang jelas, dan rencana bisnis jangka panjang. Semuanya dijalankan dengan serius, tapi tetap berpegang pada nilai-nilai syariah yang udah jadi bagian dari masyarakat Gayo. Selanjutnya, infrastruktur. Kita nggak bisa dong bikin industri kelas dunia dengan fasilitas seadanya. Artinya, harus ada investasi di sirkuit pacu yang modern dan aman, kandang yang layak, tempat latihan yang proper, dan yang paling penting, fasilitas kesehatan hewan yang top buat menjamin kesejahteraan kuda-kudanya. Nah, ini dia bagian yang paling seru, pengemasan acara. Bayangin, pacu kuda itu bukan cuma balapan dari pagi sampai sore, tapi sebuah festival budaya yang meriah. Ada deru kuda di lintasan, di sisi lain ada wangi kopi Gayo dan kuliner khas, ada pameran kerajinan tangan, ada pertunjukan seni. Ini bakal jadi magnet yang narik turis dari mana-mana. Tentu aja, mimpi sebesar ini nggak mungkin bisa dikerjakan sendirian. Perlu kerja bareng-bareng, gotong royong. Sekarang, mari kita lihat siapa aja sih pemain utamanya. Nah, gambar ini jelas banget. Ada 3 pemain kunci yang saling butuh. Pemerintah,
masyarakat, dan sektor swasta. Anggap aja kayak 3 kaki meja. Kalau satu aja nggak ada, ya mejanya goyang. Suksesnya ya tergantung gimana ketiganya bisa bergerak bareng. Pemerintah ini perannya jadi fasilitator. Mereka yang bikin jalan tolnya. Caranya? Bikin kebijakan yang mendukung, siapin anggaran buat bangun infrastruktur, dan kasih insentif biar para investor tertarik buat masuk. Kalau masyarakat, terutama para pemilik kuda dan penggemarnya, ini adalah jantung dari semuanya. Mereka harus proaktif, bikin asosiasi profesional, terus belajar biar makin ahli, dan berani investasi beli kuda-kuda berkualitas biar lombanya makin seru. Terakhir, sektor swasta. Ini bensinnya. Perusahaan-perusahaan bisa masuk jadi sponsor acara, sekalian promosi, sementara investor bisa melihat ini sebagai sebuah peluang bisnis baru yang potensinya gede banget di masa depan. Oke, sekarang kita gabungkan semua kepingan puzzle-nya dan coba intip masa depannya. Sebuah masa depan di mana budaya dan ekonomi itu bukan musuhan, tapi justru jadi sahabat yang saling menguatkan. Dan inilah kesimpulan akhirnya. Kalau kolaborasi solid antara pemerintah, masyarakat, dan swasta ini terwujud, Pacu Kude bakal bertransformasi. Bukan lagi sekedar warisan yang harus dijaga, tapi jadi sebuah mesin ekonomi yang aktif, yang nyata-nyata menggerakkan kemakmuran buat seluruh masyarakat Gayo. Jadi, saya tutup dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama. Setelah kita lihat semua potensinya, langkah-langkahnya, dan peran masing-masing, pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya, tapi lebih ke kita mau mulai kapan. Potensinya udah jelas ada di depan mata, tinggal menunggu untuk dijemput.